strata 1 ya Pak ya? Ya, saat ini masih S1. Saya tertarik kalau ada pasca sarjananya Pak. Ya, nanti kita akan lanjutkan kalau sudah berdasarkan kajian kita nanti kampus S1-nya sudah berjalan, kita akan lanjutkan pada strata 1 dan 2 sampai kepada doktoral. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Ini Lombok. Saya Fitri Kurniati. Saat ini saya sedang bersama Pak Suryadi Jayapurnama. Kali ini kami akan mengajak teman-teman untuk jelajah sosok beliau. Beliau adalah seorang aktivis politikus dan kini berkiprah di Senayan ya Pak ya. Halo Pak. Atau kerap disapa SJP beliau. Boleh saya panggil Pak Surya saja Pak? Boleh, panggil apa saja. Oh iya yang Pak. Penting ada nama. Gimana keadaannya sekarang Pak, sehat? Alhamdulillah baik sekarang. Walaupun pandemi, tapi secara pribadi keluarga alhamdulillah baik semua. Alhamdulillah. Sekarang aktif di mana saja Pak? Selain aktivitas di Senayan. Ya, selain tugas sehari-hari di Senayan, di Jakarta, saat ini juga sedang mendirikan perguruan tinggi yang bernama Lombok Institute of Technology. Oh iya Pak. Ya. Itu di mana Pak? Saya sudah lama mendirikan lembaga Yayasan Asyamil yang bergerak di bidang pendidikan. Alhamdulillah sudah terbentuk lembaga pendidikan mulai dari TK, SD, SMP, dan SMA. Dan insya Allah tahun ini kita mendirikan sebuah perguruan tinggi yang bernama Lombok Institute of Technology. Baik, menarik. Nah, sebelum kita lanjut obrolan ke mengenai kampus itu nih Pak, saya mau tahu dulu nih, teman-teman juga pasti mau tahu, Bapak saat ini kan sebagai di dunia politik. Nah itu bisa ceritain dulu nggak sedikit Pak, kilas balik. Awalnya bisa akhirnya di dunia politik seperti apa gitu? Mulainya bagaimana? Ya, aktivitas di dunia politik sebetulnya bukan sesuatu yang baru, karena sejak siswa kemudian menjadi mahasiswa, saya juga sudah aktif di organisasi kemahasiswaan. Kalau dulu namanya Senat gitu ya, Senat Mahasiswa. Dan pada momentum krisis ekonomi tahun 97 itu terjadi pergerakan mahasiswa, dan saya juga aktif waktu itu melakukan demonstrasi, mendorong reformasi, dan alhamdulillah tahun 1998 terjadilah reformasi ditandai dengan turunnya Presiden Soeharto. Kemudian setelah reformasi, ya sebagian dari kita aktivis mahasiswa waktu itu kemudian bersepakat untuk melanjutkan perjuangan. Ya salah satunya adalah tergabung di dalam partai politik gitu. Sehingga sejak mahasiswa kemudian ikut di partai politik karena kita ingin agar gerakan moral dari mahasiswa ini tidak hanya sebatas di kampus, tapi harus terus dilanjutkan di wilayah-wilayah pengambil kebijakan. Nah, salah satu cara untuk bisa masuk itu di pemerintahan adalah dengan melalui partai politik. Baik, berarti itu yang menginisiasi ya Pak ya, biar terus perjuangannya tidak berakhir di tidak berakhir di saat aksi di jalanan. Kita lanjutkan ke lembaga-lembaga pengambil kebijakan seperti di DPR dan di pemerintah. Berarti dari muda sekali Pak ya? Ya, dulu saya pemilu 99 sudah ikut, tapi mulai 2004 kemudian terpilih menjadi anggota DPRD Provinsi NTB. Langsung terpilih? Ya, langsung terpilih di 2004, menjadi salah satu anggota DPRD Provinsi termuda waktu itu. Berarti hingga sekarang udah berapa periode tuh Pak? 3 periode ya? Di DPRD Provinsi 2 periode, kemudian saya ikut kontestasi pilkada, waktu itu pemilihan gubernur dan wakil gubernur tahun 2013, namun tidak terpilih, dan 2019 ikut kontestasi di DPR RI dan sekarang menjadi anggota DPR MPR di Senayan. Berarti judulnya dari Udayana hingga Senayan, gitu ya Pak?
Ini kan sebentar lagi ajang pemilu nih Pak. Apakah Bapak, gimana nih karir Bapak ke depan di dunia politik? Apakah Bapak ingin melanjutkan atau bagaimana, ada target Pak? Ya, kaitannya dengan politik ya. Saya sebetulnya mungkin tidak menggunakan istilah karir. Politik ini kan tempat kita berkontribusi, mengaktualisasikan potensi kita, karena di situ kita bisa membuat satu kebijakan yang punya implikasi luas kepada masyarakat. Nah, sekarang tergantung masyarakat, apakah kiprah saya selama ini masih relevan di dunia politik, tentu mereka akan menilai ya. Dan saya menjalani itu sesuai dengan amanah masyarakat. Apakah nanti saya akan tetap di lembaga legislatif menjadi anggota DPR, atau mungkin ada opsi-opsi lain ya, karena menurut saya sih pemilu 2024 ini masih jauh ya, masih lama. Insya Allah saya jalani dulu hari ini, bisa bekerja dengan baik sebagai anggota DPR. Kalau memang masyarakat nanti masih membutuhkan, kiprah saya masih relevan, ya saya siap saja amanahkan di tempat sesuai dengan keinginan masyarakat. Amin ya Pak ya. Ya, saya katakan di NTB ini dua pulau besar kita, Lombok dan Sumbawa, dan pulau-pulau kecil, gili-gili yang ada, punya potensi yang sangat besar. Mulai dari potensi pertanian, hasil laut, kehutanan, tambang, termasuk potensi pariwisata dengan begitu indah. Nah, hanya saja dibanding dengan provinsi lain, kita masih minim dari sisi infrastruktur, konektivitas, misalnya jalan, kemudian juga air bersih, listrik, dan lain sebagainya. Nah, ini perlu kita perjuangkan. Kalau infrastruktur seperti jalan, kemudian air bersih, listrik, jaringan telekomunikasi, ini bisa terbangun dengan baik, maka potensi yang besar tadi akan bisa lebih optimal untuk kesejahteraan NTB. Bisa akan membuat NTB menjadi lebih maju, bahkan menjadi provinsi termaju di Indonesia. Karena tidak ada provinsi selengkap NTB. Ya, sumber daya alamnya dari laut dalam sampai gunung tinggi itu kita punya. Dari budaya, tradisi itu kita punya. Alam yang indah kita punya. Ya, mutiara kita punya. Ada lobster gitu. Komoditi-komoditi unggulan itu ada di NTB kita punya. Tapi belum dikelola dengan baik karena salah satunya minimnya infrastruktur dan juga lemahnya kompetensi SDM. Untuk kembali ke kampus lagi, untuk membangunkan, untuk bangun universitas tidak mudah ya Pak ya. Bisa ceritakan mungkin sepak terjangnya gimana sampai akhirnya sekarang siap dioperasionalkan. Iya, mendirikan kampus sebetulnya gampang-gampang susah ya. Ya, gampang itu kalau kita punya keinginan, kemudian punya kemauan yang kuat, dan mencoba mengkoordinasikan berbagai potensi yang ada, insya Allah tidak sulit ya. Saya kemudian memulai ini dengan membentuk satu tim, melakukan kajian, FGD, lalu mempersiapkan secara teknis, mulai dari persiapan administrasinya, kajiannya, sampai persyaratan-persyaratan administrasinya. Dan alhamdulillah kampus ini sudah disetujui, sudah ada SK operasional ya, izin operasional dari Kementerian Pendidikan. Dengan untuk tahap awal ini ada 3 jurusan tadi. Yaitu karena alhamdulillah ada kesungguhan dan banyak dukungan juga dari kawan-kawan yang lain. Strata 1 ya Pak ya? Ya, saat ini masih S1. Saya tertarik kalau ada pasca sarjananya Pak. Ya, nanti kita akan lanjutkan kalau sudah berdasarkan kajian kita nanti kampus S1-nya sudah berjalan, kita akan lanjutkan pada strata 1 dan 2 sampai kepada doktoral. Dari kan Bapak sekarang di dunia berkecimpung di politik ya Pak ya. Kemudian yang menginisiasi Bapak kemudian ke dunia pendidikan, membangun kampus ini apa Pak? Pertama, saya memang sejak awal konsen di pengembangan SDM, sehingga begitu terpilih menjadi anggota DPRD provinsi, saya membentuk lembaga yang bergerak di sektor pendidikan, pengembangan SDM. Seperti yang saya sampaikan tadi, sudah ada TK, SD, SMP, dan SMA. Nah, demikian juga SDM ini kan tidak hanya terhenti pada pendidikan dasar dan menengah. Kita ingin lanjutkan pada pendidikan tinggi, sehingga tahun ini kami mendirikan Lombok Institute of Technology, sebuah perguruan tinggi berbasis teknologi
yang saat ini membuka 3 program studi, yaitu teknologi pangan, kemudian teknologi rekayasa energi, dan teknologi rekayasa hayati. Terdengar baru bagi saya nih Pak, menarik Ya. sekali. Berarti sudah mulai ya Pak? Sudah sejauh ini perkembangan pembangunan kampusnya, apakah sudah siap? Ya, kita Menerima mahasiswa. sudah menerima mahasiswa baru sudah tahun ini. menerima, tahun ini. Sudah menerima mahasiswa baru tahun ini, dan hari ini juga kami melakukan rapat kerja dengan para dosen dan pengelola kampus gitu. Baik. Yang melatar belakangi pemilihan jurusan-jurusan tadi, kayak menarik sekali kedengarannya. Ya, rekayasa pertama kita pangan ingin dan lain-lain. membangun SDM ya, SDM yang punya karakter, kemudian punya skill, punya kompetensi, punya pengetahuan. Itu dasar yang pertama. Kemudian yang kedua, kami melihat tren ke depan seperti apa. SDM unggul yang dibutuhkan di masa depan itu apa saja karakteristiknya, kemudian kompetensinya. Nah, berdasarkan hasil para pakar bahwa dunia ini kan cepat berubah. Ada beberapa sektor yang sudah tidak lagi relevan di masa depan, dan ada beberapa sektor-sektor yang masih tetap menjadi primadona di masa depan. Nah, siapa yang punya keunggulan di sektor ini, dia yang akan bisa eksis. Nah, salah satunya adalah pangan. Dunia ini akan sibuk di urusan pangan. Negara-negara akan berebut tentang pangan. Makanya kita membuka jurusan teknologi pangan supaya generasi yang kita bina ini generasi yang bisa produktif di sektor pangan. Kemudian yang kedua adalah sektor energi. Ya, kita tahu bahwa global ini sangat membutuhkan energi. Banyak perang antar negara itu karena memperebutkan sumber energi. Nah, oleh karena itu kita ingin, karena energi akan menjadi kebutuhan di masa depan, kita ingin mempersiapkan SDM yang juga menguasai teknologi energi. Nah, yang ketiga adalah rekayasa hayati, teknologi rekayasa hayati. Ini kita punya biodiversity di Indonesia, keragaman hayati yang begitu luar biasa, tetapi kita belum optimalkan karena keterbatasan SDM, keterbatasan teknologi. Nah, dengan adanya pendidikan yang mengajarkan tentang teknologi rekayasa hayati, ini akan membantu SDM-SDM unggul di masa depan. Baik. Ini basic pembangunan kampusnya di mana Pak? Lombok Timur ya? Ya, di Lombok Timur, di Desa Lenek Daya, Kecamatan Lenek di Lombok Timur. Ada alasan pemilihan lokasi di sana Pak? Ya, kampus ini kan sebetulnya kita memerlukan lokasi yang nyaman untuk belajar. Yes, Lombok Dan sekarang juga dengan teknologi, tempat itu sudah tidak lagi menjadi kendala. Kita bisa belajar di mana saja. Yang penting akses informasi, jaringan internet, kemudian transportasi bisa terhubung dengan baik gitu. Karenanya kami memandang di Lombok Timur lokasi yang tepat untuk pembangunan kampus ini. Baik. Sudah mulai menerima ini ya Pak ya? Ya. Tahun ini. Ya. Kenapa udah tadi ya dijelasin Pak ya, kenapa akhirnya memilih basis teknologi? Karena biar relevan tadi ya untuk ke depannya. Ya, memang kita mengangkat teknologi ini, pertama itu tren yang dibutuhkan global. Yang kedua juga menjadi kebutuhan daerah. NTB ini kan punya sumber daya alam yang sangat beragam dan melimpah. Baik itu sumber daya pertanian, kelautan, kehutanan, termasuk sumber daya tambang. Tetapi kita belum punya sumber daya manusia yang mampu mengolah potensi sumber daya alam itu supaya memiliki nilai tambah. Nah, itulah yang kita hadir untuk mencetak sumber daya manusia yang unggul, yang menguasai teknologi, dan teknologi pun teknologi yang relevan dengan sumber daya alam yang kita miliki, yang ada di seperti Nusa Tenggara pangan, Barat ini. energi, dan juga rekayasa hayati. Baik. Nanti juga akan kita buka jurusan misalnya di sektor digital marketing gitu ya, Ya. IT dan seterusnya Ya, gitu. sekarang kan cukup dibutuhkan ya Pak ya, Ya, ya. mengenal UMKM juga berkembang saat ini di Nusa Tenggara Barat. Baik. Ada yang mau Bapak sampaikan kira-kira keunggulan kampus ini? Ya, pertama kampus ini didirikan dengan tujuan ingin berkontribusi membangun peradaban,
dengan cara mencetak generasi yang unggul. Unggul dari sisi pengetahuan karena kompetensinya insya Allah akan ada pembelajaran yang dibimbing oleh para dosen-dosen yang pakar di bidangnya. Kemudian yang kedua, mahasiswa yang kita ingin lahirkan adalah mahasiswa yang punya karakter, sehingga ada pendidikan karakter juga. Selain itu mereka juga akan kita arahkan punya wawasan global. Punya wawasan global sehingga tidak terpaku pada lingkungan terbatas di daerahnya, tapi juga punya koneksi hubungan dengan berbagai orang di seluruh dunia. Dan yang keempat adalah punya semangat kemandirian, entrepreneurship, sehingga dia tidak lagi tergantung oleh orang lain. Dia bisa mandiri, baik itu mandiri dalam mengembangkan ilmunya, mandiri dalam mengembangkan ekonominya gitu. Baik, menarik. Motivasi, dia sampaikan sedikit motivasi atau pesan kepada masyarakat di NTB terkait untuk membangun karir atau cita-cita untuk anak-anak muda, seperti itu Pak. Ada yang Bapak sampaikan mungkin? Ya, saya ingin menyampaikan kepada generasi muda di NTB, pertama kita harus punya mimpi-mimpi besar, punya cita-cita besar, punya keinginan-keinginan besar, karena kita punya potensi yang luar biasa, baik potensi dalam diri kita maupun juga potensi di alam sekitar kita. Nah, dengan dua potensi ini, dengan potensi yang kita miliki secara pribadi dan potensi di lingkungan kita, kalau kita kombinasikan, insya Allah akan menjadi kekuatan yang dahsyat, akan merealisasikan mimpi-mimpi kita itu. Karenanya jangan takut bermimpi, jangan takut bercita-cita, jangan takut untuk punya target-target. Kita kerjakan sungguh-sungguh, ya, secara profesional, insya Allah kita akan berhasil. Baik, demikian itu tadi pemirsa perbincangan kita dengan Pak Suryadi Jayapurnama atau yang kerap disapa SJP. Semoga dari perbincangan tadi kita dapat memperoleh manfaat dan juga motivasi dari semangatnya beliau sejak muda yang sudah berusaha berkontribusi untuk NTB dan kini hingga untuk negara ini menjadi aktivis, kemudian meneruskan semangatnya hingga ke dunia politik. Sekarang beliau berkiprah di Senayan. Nah, semangatnya benar-benar konsisten sekali untuk berkontribusi bagi negara ini. Nah, selain itu juga, selain beliau aktif dalam perannya sebagai di bidang infrastruktur dan pembangunan, beliau juga peduli terhadap kualitas SDM masyarakat Nusa Tenggara Barat dengan mendirikan universitas yang bernama LIT atau Lombok Institute of Technology. Wah, dengan program-program yang sangat luar biasa menarik, jarang di NTB bahkan Indonesia ya, seperti yang disebutkan tadi, teknologi pangan, kemudian rekayasa hayati, jurusan-jurusan yang sangat menarik dan akan selalu relevan dengan kehidupan kita baik dari kini hingga ke masa depan nanti. Nah, LIT punya program-program itu semua. Jadi jangan ragu bagi teman-teman yang tertarik meneruskan pendidikannya di bidang teknologi, nggak usah jauh-jauh, di NTB pun ada, yaitu di LIT. Oke? Sampai ketemu di Ini Lombok Podcast berikutnya yang nggak kalah menarik. Saya Fitri Kurniati, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.